teman-teman, kembali dengan saya DSW Dr. Sandi Wahyudi dalam Weekly Innovation Dose, tetap strategic marketing ya. Ini dengan subtema Customer Mapping, memetakan pelanggan kita. Setelah kita lakukan survei, riset, kita perlu tahu hasil riset ini kita bawa dalam suatu pemetaan pelanggan kita ini atau responden atau target segmen kita ini banyak di sisi mana ya. Jadi ini sebagai contoh ilustrasi saja ya teman-teman semua, setiap diagram setiap klien kami itu tidak ada yang sama karena risetnya juga berbeda-beda. Tetapi biasanya umumnya orang cenderung waktu kita tanya di riset ya, apakah mereka cari kualitas produk atau mereka cari harga yang murah ya, atau mereka cari servis yang bagus dan seterusnya. Nah, pola pertanyaan yang kita berikan saat kuesioner dan mereka jawab, kemudian kita nilai, kita analisis dulu ya secara statistik, dan kita akhirnya membuat suatu diagram yang mudah dipahami oleh klien kami, yaitu sebagai contoh nih, sumbu harga, ini sumbu horizontalnya, dan sumbu vertikalnya adalah sumbu kualitas ya. Kalau misalnya customer yang ada di survei pasar ini kita petakan di sini, ternyata bukan dibagi rata, dibagi 4 kuadran akhirnya 25%, 25% cara enggak ya. Ternyata target segmen tertentu di wilayah kota tertentu, kita lihatnya per wilayah per kota ya, atau per target segmen, ternyata berbeda. Saya pernah nanganin 2 klien yang berbeda untuk produk yang sama. Jadi kategori produknya sama di bidang furniture. Yang satu pabrik di Surabaya, yang satu di Sidoarjo, tapi targetnya yang satu di luar pulau, yang satu di Jawa Timur. Kita risetnya kurang lebih mirip ya pola kuesionernya, tetapi ternyata orang Jawa Timur seleranya dengan orang luar pulau beda loh. Dan waktu kita lihat diagram ini ya, komposisi persentasenya berbeda jauh antara yang di Jawa Timur maupun yang di luar pulau. Jadi hasil ini bukan 25% semua, tergantung jawaban dari customer kita juga. Kalau kita lihat teman-teman semua ya, ini saya namakan, saya naming aja ya, karena ini permainan nama saja biar yang cocok dan sesuai dengan mudah ya, yang penting mudah dipahami oleh klien kami supaya mereka bisa menerapkan strategi marketingnya dengan baik. Jadi kalau customer carinya kualitas bagus, harga mau bayar mahal, kita namakan wise, bijak ya, ono ergo ono rupo, ada harga ada kualitas. Harganya mahal, kualitasnya bagus, bisa durabilitasnya kuat atau tahan lama. Ini customer yang wise, kita namakan demikian. Kemudian ada customer yang tricky, mintanya bagus, jaluknya murah gitu ya. Mintanya bagus, mintanya murah. Kita namakan tricky. Tricky ini artinya karpe dewek gitu ya. Misalnya customer yang merugi seperti itu. Kemudian ada customer yang kita namakan impulse buyer ya. Customer itu nggak terlalu peduli kualitas, tapi dia bisa kita pengaruhi ya. Kita gadang-gadang kita berikan promo yang menarik ya, berikan fear of missing out, terus kemudian sales kita juga luar biasa melayani, demikian dia trust, terpercaya dengan barang kita. Itu adalah customer impulsif, artinya mudah dipengaruhi seperti itu ya. Jadi dia mau harganya, maksudnya beli dengan harga yang cukup tinggi, tapi kualitas barang sebenarnya nggak terlalu tinggi karena dia percaya dari segi layanan, servis, dan cantiknya mbaknya yang layan mungkin ya. Oke, yang terakhir adalah easy going. Customer yang gak usah sing larang-larang lah, kualitasnya wes oponoe aja gitu ya, yang penting saya bisa pakai. Nah itu customer yang easy going ya, tidak terlalu demand orangnya, yang penting sesuai dengan budgetnya dan harga kualitasnya sesuai dengan, tidak terlalu menuntut kualitas orangnya. Ini easy going. Nah di setiap wilayah teman-teman ternyata berbeda loh komposisi daripada jumlah persentase ini, saya bilang ya, katakan kita riset 200 responden, maka menarik kenapa? Kebanyakan kalau yang di luar Jawa itu banyak customer wise. Saya bilang kenapa? Karena ongkirnya mungkin mahal ya, dari Jawa pusat produksi, karena semua ekonomi di Jawa ya. Kemudian mereka mikir-mikir, udahlah mahal sekalian nggak apa-apa. Kenapa? Ongkirnya sudah mahal, sekalian beli yang bagus sekalian. Itu orang di luar pulau. Karena kalau mereka mau ada kerusakan, servisnya susah, harus ke Jawa, riwariwinya repot. Maka cenderung orang luar pulau itu sekali beli bagus. Menarik ya teman-teman. Kalau di Jawa sebaliknya, kira-kira teman-teman tulis di komen ya, tulis di komen jawaban yang benar, nanti coba saya kasih hadiah buat teman-teman. Kalau di Jawa yang mana? Yang tricky, easy going, atau impulse buyer? Saya tunggu ya jawaban teman-teman semua ya. Oke, nah ini untuk umumnya. Sekarang gimana kalau itu adalah industri saya yang berbeda? Saya kasih contoh nih. Saya pernah bantu juga di bidang pendidikan, bidang jasa pendidikan. Waktu itu sekolah ya, sekolah internasional teman-teman, mengambil jasa riset kami. Nggak bisa Pak, kualitas harga yang tepat. Nah maka dari itu saya usulkan
kompetensi dan karakter. Artinya market orang tua itu terkadang untuk nyekolahkan anaknya nggak terlalu peduli harga, karena mereka tahu pendidikan anak itu maha penting, berapapun saya bayar. Jadi nggak relevan antara kualitas dan harga ya, karena untuk pendidikan anaknya. Maka orang tua polanya adalah lebih cari kompetensi, rasio, otak pinter ya, bisa lulus ujian olimpiade gitu ya, atau mereka orang tua yang penting karakter anaknya berubah, lebih baik, lebih sopan, lebih disiplin ya, tidak memedulikan otak tapi lebih ke attitude, lebih ke karakter, sikap hatinya. Nah, ini kita bisa petakan. Artinya itu juga terakomodir di kuesioner, teman-teman. Semua di kuesioner sudah didesain supaya bisa mengakomodir grafik ini ya. Kemudian ini menarik juga, ada industri klinik yang kita bantu ya untuk jasa kesehatan. Ada customer atau responden yang lebih fokus di proses atau hasil. Saya mau kurus Pak, saya mau sehat, tapi hidupnya, pola hidupnya nggak diubah, nggak pernah olahraga, makannya ngawur ya. Yang penting obat ini bisa kolesterol saya cepat hilang Pak atau berkurang, tapi nggak peduli pada proses. Ini menarik ini teman-teman semua. Jadi setiap kali klien kami berbeda, teman-teman semua, itu juga perlu kita desain kuesioner yang berbeda, sedemikian nanti hasil analisa customer mappingnya juga sesuai dan target segmen mana yang mereka akhirnya pilih. Jadi dari 4 ini nggak semuanya kita harus pilih 1 atau 2 yang sesuai dengan kekuatan kita dan kita fokus untuk masuk ke pasar itu. Itulah yang disebut customer mapping. Kita melakukan pemetaan customer, sedemikian kita bisa tahu customer mana yang paling potensi untuk bisnis kita. Akan saya lanjutkan ya di sesi berikutnya bagaimana kita melakukan product development. Sebelum itu, teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, follow, subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing Inc. baik di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain. Akhir kata saya DSW Dr. Sandy Wahyudi, keep stupid to grow inside. Bye.